kamu mau gaji berapa? Gue dengan polosnya cuma bilang, saya 3 juta cukup pak. Nama gue Felix Jose, biasa dipanggilnya OC, working at music lah. Jurusan kuliah itu manajemen telekomunikasi. Gue Anissa Mega, latar belakang pendidikan gue tuh hukum. Currently gue entrepreneurship di bidang floristry sih. Gue Febulandari, biasa dipanggil Ebi. Dulu latar belakang pendidikan gue psikologi, kerja di bagian divisi hukum korporat. Jadi dari kalian bertiga ini nggak ada yang sesuai sama jurusan kuliah ya? Nggak ada. Aku mau tahu nih, kira-kira dulu pas kalian kecil nih, cita-cita kalian nih apa sih? Waktu dari kecil emang juga udah suka banget sama musik gitu. Cuman emang dari kecil ya nggak tahu gimana sih caranya bisa buat untuk berkarir di musik kayak apa sih gitu kan. Apalagi dalam kondisi waktu itu juga keluarga orang tua juga tidak ada yang maksudnya nggak mendukung ya itu ya musik ya just for your hobbies. Aku setuju ya lo jadi pemusik. Pada akhirnya. Kalau aku sih jadi presiden. Oke, jadi princess. Kayak namanya ya. Mungkin semesta tidak mendukung gitu. Jadi pada akhirnya ngambil kuliah di hukum, ngambil perdata buat jadi notaris. Cuma at the end sebulan setelah lulus pas dari Bandung balik ke Depok, gue kepikiran kayak ngasih sumbangsi lah buat di kota Depok ini. Dan kebetulan pada saat itu Depok kan kota pendidikan gitu, banyak banget universitas. Terus banyak juga demand-nya orang buat butuh gift kayak bunga, dan emang belum ada penyedianya gitu. Jadi kayak gue mikir, why not? Ada visi gue buat bikin Laurel ini, gimana Laurel ini bisa memberikan kemudahan buat orang dalam menyalurkan perasaannya dia. Kalau gue waktu masih kecil pinginnya jadi penulis sebenarnya. Terus pingin jadi dokter juga waktu itu. Jadi menjalani waktu itu sama kayak teman-teman semua, gue sempat pikiran gue takut darah. Dipikirnya, yaudah deh gue jadi semi dokter. Gue ambil psikologi ceritanya. Itu baru lulus banget terus bingung. Namanya anak muda ya, kebutuhan nongkrongnya tinggi. Udah habis lulus uang jajan udah di stop kan, kayak gue mulai datang job fair segala macam. Karena saking gue harus dapat duit buat nongkrong. Kira udah masuklah ke kantor yang sekarang gitu. Dan itu parah banget sih, karena gue dari latar belakangnya psikologi dan gue sekarang kerja terjunnya di yang bener-bener gak ada psikologi banget. Tapi gue menyikapinya kayak gini, ilmu gue tetap kepake, tapi untuk diri gue sendiri. Tapi jadinya malah seru gitu. Gue belajar hal baru dari hal yang gak pernah gue kepikirkan. Tapi kan kalau kita lihat milenial nih ya, kebanyakan mereka ini nggak mau terlalu kerja ribet, tapi mereka dapat duit nih. Kita kerja terus di tempat yang gak passion tapi bisa dapat banyak gitu. Terus kalau misalkan kita buka usaha sendiri gitu, itu kan kita mulai dari nol lagi gitu kan. Tapi kalau gue sih lebih kepada sekarang kita udah dapat nih passion, jarang loh orang yang bisa kerja di zaman sekarang gitu sesuai dengan passionnya gitu. Untuk urusannya pendapatan ya, itu sebenarnya bonus sih kalau kata gue. Mungkin orang berpikirnya kayak kalau lu kerja sesuai passion belum tentu hidup lu nyaman gitu. Jangan salah gitu. Itu kalau lo nggak ngerjain passion lo itu dengan maksimal. Tapi kalau lo kerjain dengan maksimal gitu, nothing impossible gitu loh. Dulu ngimpian banget nih, udah lah gue mau main musik nih. Tapi lu main musik aja, itu duit men. Iya lah, untuk membuat karya itu juga butuh uang gitu kan. Ada, gue beruntung waktu gue itu gue kuliah yang gak nyambung sama gue. Yang mungkin gue punya orang lain gak punya adalah daya juang gue. Lo bisa survive di sana. Waktu gue masuk, gue tuh udah 2 kali mau di DO dari kampus. Tapi gue nggak tahu kampus tuh nggak DO gue gitu. Udah Jose cari kampus lain aja, kamu nggak sanggup di sini gini. Cuman waktu gue cuma berpikir ya Tuhan, kalau misalkan kalau gue emang udah nggak cocok di sini, kenapa gue masih bisa di sini? Kalau gue dulu kepikiran, oke, gue sekolah musik, udah mungkin gue taunya ya udah musik aja. Gue pernah kok main musik keluar kota kemana, dibayarnya pakai thank you. Tapi lo waktu lo main musik, orang teriak depan muka lo jarak 5 meter itu kayak nggak bisa terbayarkan coy. Akhirnya gue mengaplikasikan ilmu gue dulu waktu kuliah manajemen bisnis itu. Coba deh gue mau menjalani bisnis tapi yang relate sama musik itu apa. Jadi sebenarnya dari jurusan kuliah yang kalian ambil, walaupun nggak sesuai sama passion kalian, sebenarnya ya ada manfaatnya juga ya. Kayak gue misalkan, yang namanya kita kerja di perusahaan yang dapat kerjaan yang banyak, numpuk, yang ngurusin seluruh Indonesia, itu stres banget. Tapi karena gue pernah belajar yang namanya resiliensi, gue bisa healing diri gue sendiri ketika gila, stres banget ya. Ketika orang-orang bilang, gue mau kerja berapa digit segala macam gitu, gue tuh interview aja ditanya, kamu mau gaji berapa? Gue dengan polosnya cuma bilang, saya 3 juta cukup pak. Sempet ditanya, kenapa kamu menghargai diri kamu hanya segitu gitu? Karena gue merasa gini, job desk yang akan gue lakukan itu jauh berbeda dari apa yang pernah gue pelajari. Gue merasa gue harus dihargai
tapi gue harus bisa memberi juga. Nah saingan lo bukan juga temen angkatan lo seluruh Indonesia, bahkan dunia sekarang udah mea. Justru ini kesempatan besar buat yang milenial untuk meng-create sesuatu yang baru sih menurut gue. Karena banyak orang kayak gue punya ide nih gini-gini tapi udahlah cari kerja aja lah di mana kayak gue ngantoran aja deh gitu kan. Pernah sih enggak sih ngerasain kayak setir sama orang tua nih, kalian harus kemana? Sekarang kan platform-platform digital tuh banyak banget kesempatan lo buat ngelola di situ lah. Untuk orang tua yang generasi yang sebelumnya ini gitu. Pandangannya lebih yang kayak BUMN segala macam yang begitu. Tapi gue dari kuliah aja paper aja tuh udah nggak jarang gue pegang, ngerti nggak maksudnya? Orang tua tuh banyak kan sih menurut gue yang masih belum bisa menerima itu, jadi kayak apaan sih, kayak gue bilang gue mau kerja, gue bikin main aplikasi musik gitu kan segala macam, kayak buat apa? Tapi ada tibanya gitu, nyokap tuh ngeliat YouTuber kita yang satu itu yang 11 juta subscriber itu, kamu nge-YouTube aja gitu. Artinya apa? Orang tua tuh orientasi melihat itu adalah hasil. Namanya orang tua kan nggak bisa lo hajar juga kan gitu kan. Di setir itu banget, karena bokap gue tuh orangnya kayak akademis oriented banget gitu. Anak gue harus masuk sekolah negeri, anak gue harus nilainya tinggi, harus ranking 10 besar, 5 besar gitu lah. Jadi jelas pressure banget kalau gue sih. Masih ada nih pola-pola nyetirnya gitu. Kakak masuk sana, ambil perdata, nanti jadi notaris gitu. Itu kan udah jelas banget perintah nih. Karena gue ngerasa ya sebagai tanggung jawab lah ya. Ya oke lah, gue jalanin nih, gue lulus sesuai dengan ekspektasinya doi gitu, tepat waktu, cum laude. Kenapa orang tua nggak bisa memaksakan kehendak anaknya? Karena mungkin aja anak itu pernah belajar, tapi dia tidak pernah berpikir gitu. Jadi kadang gue suka berpikir orang-orang yang mungkin di bawah pressure orang tuanya gitu kayak gue gitu, lo belajar di kelas gitu, tapi lo nggak pernah berpikir tentang itu gitu. Jadi kayak lo nggak kritis tentang apa yang lo pelajari itu. Orang tua kayak ngeplotin kita itu udah lazim lah, how to kita survive, sama setelahnya itu kita bisa tunjukin aja ke mereka kalau gue juga bisa survive dengan apa yang gue yakini di diri gue. Kamu kerja di sini ya? Oh ya kamu gini gitu. Ya. Gagal nih. Yang lo salahin siapa? Bapak gue sih nyuruh gue di sini. Tapi kalau lo ngejalanin, Pak aku mau ini nih. Mau jadi apa? YouTuber. Ya udah, jalanin Papa support. Gagal, lo nyalain siapa? Oh, mungkin gue kurang bener nih. Coba lagi. Ibu rumpi nih gue liat gue kayak anakku kerja di sini lo gini ya. Anakmu juga gini. Kalau kita bilang anakmu apa? Anakku main musik. Apa itu main musik? Itu tuh mereka juga punya rasa kayak gitu tuh. Buat kalian nih para millennials, kira-kira tuh kerja yang ideal tuh kerja yang kayak gimana sih? Gue pengen punya kerjaan yang gue adjustable lah untuk timing untuk gue ke keluarganya. Dan kedua, gue pengen punya kerjaan nggak cuma ngasih gue tuh secara finansial, tapi juga secara pleasure di diri gue sendiri. Iya, gue pengen gue kerja dapat duit, tapi gue juga membantu dan berguna buat lingkungan sekitar gue. Kalau gue kebetulan karena adanya di suatu perusahaan ya, ideal menurut gue itu ketika perusahaan tuh memperhatikan kita sebagai karyawan. Satu, mungkin ya dari salary-nya. Kedua, dari kita kan kerja pakai tenaga ya. Kadang kalau harus lembur tuh sampai yang namanya Sabtu Minggu hajar terus. Itu tuh kesehatan sih. Karena menurut gue kalau kantor nggak bisa memfasilitasi kita dengan kesehatan, kita kerja mau pakai apa cuy? Terus lingkungan kerjanya, work ethicnya juga gitu. Sama sebenarnya kayak jamnya sih, jam. Menurut gue kalau lebih ideal lagi kalau Sabtu Minggu tuh nggak usah ada mbak gitu loh. Kalau bisa kok tuh kalau rembes biar gampang gitu. Kadang ada yang rembesnya lama banget gitu. Itu sih. Kita kan dinamis ya gitu loh. Bisa aja kayak gue ada proyek atau apa, hari ini gue dapat Lamborghini, amin gitu ya. Besok gue naik becak gitu. Kita nggak ada yang tahu nih. Unos, tapi kalau lo sekarang ngerasa gagal, lo ngerasa kayak hari ini ngebetein, ingat aja kemarin lo pernah bahagia. Gue sih gitu aja sih. Jadi nggak usah terlalu terlena dengan pekerjaan lo, nggak usah terlalu lebay yang kayak gue cinta banget nih, gue pokoknya hidup gue di sini. Nggak usah kayak gitu deh. Jalanin aja, udah. Bangun relasi, jaga relasi. Kira-kira dari tingkat kepuasannya, kalian udah merasa puas belum sama pekerjaan yang kalian lakuin sekarang? Sampai gue nanti mati juga gue gak akan pernah puas kan? Karena kalau udah puas, lu pernah kepikir nggak? Kalau udah semua gue mau ngapain ya? Dijalanin aja gitu puas. Siapa tahu besok gue musisi, siapa tahu besok gue bisa kolaborasi sama dia di album gue, ada bunganya dia gitu. Siapa tahu ya? Siapa tahu ntar dari kantornya dia tiba-tiba mau bikin lagu pakai bunga. Kita nggak ada yang tahu kan? Karena kalau lo puas, itu akan jadi fenomena tuh loncat. Banyak akhirnya milenial zaman sekarang 6 bulan pindah. Sebulan pindah. Sebulan. Alasannya gue lembur mulu,
gaji gue ini, gue nggak pernah ini. Lu tuh anak baru, ketika kita masuk ke lingkungan baru, lu tuh harus pelajari itunya dulu gitu. Kalau lu cuma sebulan di situ ya lu nggak akan ngerasain budayanya, enaknya tuh kantor itu, belum ngerasain hal-hal indah di kantor. Karena kerja kan nggak ada yang selalu enak ya. Kalau gue pribadi, puas itu dari diri gue, bukan dari luar. Kalau gue dari luar, gue bakal bergantung sama orang lain. Tapi kalau dari diri gue gitu kan, kalau gue masih kurang puas, gue bisa explore gitu. Tapi kalau misalkan dari luar nih, berarti tadi bilang gue nggak puas sama gajinya, tunjangannya, benefitnya dan lain sebagainya macamnya, lo nggak bisa milih orang gitu, orang yang milih lo. Gue minta dong saran-sarannya nih buat para fresh graduate yang mungkin masih labil. Gue berharap semuanya bisa meng-create sesuatu sesuai dengan passionnya untuk bisa mengejar bangsa-bangsa yang lain, membuat terobosan-terobosan baru, hal-hal yang baru. Temukanlah itu dengan passion. Lihat aja hal apa yang lo lakuin berulang-ulang, meskipun lo gagal tapi lo ngulang-ngulang tapi lo nggak bosan. Itu passion lo. Jangan terlalu terlena sama dengan teknologi sekarang yang udah serba mudah semua. Jadi bikin males, tapi itu harusnya bisa bikin kita menjadi kreatif. Tidak ada lagi persaingan-persaingan, tapi adalah kolaborasi. Lo harus nentuin dulu nih orientasi lo kerja tuh untuk apa. Gue selalu bilang kayak gitu. Ketika lo karir ya lo harus mikirin tuh stepnya apa segala macam. Tapi ketika lo orientasinya uang, ya udah apa yang di depan mata ya lo kerjain itu gitu. Lo jangan hanya ketika mau masuk kerja cuma bawa Pak ini CV saya bisanya ini segala macam. Coba dibarengi dengan skill-skill lain. Never stop exploring, never stop learning, never stop dreaming. Jangan pernah juga berhenti untuk berjuang di dalam dunia ini. Kalau mau sukses, lo jangan pernah sepelein belajar, lo jangan pernah sepelein hubungan dengan orang lain. Lo anggap semua ilmu itu penting buat lo anggap semua orang yang ada di dunia ini bakal nolong lo nanti suatu saat. Lo punya keyakinan di diri lo kalau lo tuh bisa, itu insya Allah sih nggak akan kemana gitu.